gitu. Betul sekali. Dan tadi menyambung dengan kerukunan itu, Ratu. Jadi kan selama ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali dan FKUB Provinsi Bali khususnya telah menjadi mitra kerja untuk mengawal kerukunan umat beragama di Bali. Nah, untuk itu mungkin boleh di-sharing sedikit pada kami apa saja program-program kerja dari FKUB Provinsi Bali dalam upaya membina kerukunan umat beragama di Bali, Ratu. Ya, kalau program-program FKUB Provinsi Bali, saya kira hampir sama lah semuanya dengan program-program FKUB semua provinsi di seluruh Indonesia. Ada 34 provinsi yang kebetulan Ratu sebagai ketua umumnya ya di Indonesia. Dan juga kabupaten kota pun hampir sama seperti itu. Jadi ini kita mengacu kepada sampai saat ini mengacu pada keputusan bersama Menteri, peraturan bersama Menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ya nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006. Jadi Forum Kerukunan Umat Beragama di seluruh Indonesia, provinsi dan kabupaten secara resmi ada pada tahun 2006 ya. Walaupun cikal bakalnya di Bali ini sudah ada dirintis sejak tahun 97. Kebetulan Ratu di situ ikut sebagai perintisnya bersama Pak Gubernur dulu Pak Dewa Madebrate dan instansi Pangdam, Kapolda, Kakanwilnya juga waktu itu Kanwil Agama dan tokoh-tokoh semuanya. Nah, itu kita rintis. Kemudian juga ada SK Gubernurnya pada saat itu oleh Pak Dewa Bratu tahun 99. Kalau ya tahun 99 baru di SK-kan, kemudian tahun 2006 kemudian ada peraturan bersama Menteri. Dan ini program-program itu mengacu pada intinya adalah bahwa program-program itu harus semuanya tujuannya seperti Ratu katakan tadi dan kita semua sadari bahwa kita bangsa Indonesia ini yang sangat majemuk ini, ya luas juga dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, ada 17.000 lebih pulau, ada 1.300-an suku bangsa, begitu. Nah, agama juga 6 agama besar dan aliran kepercayaan banyak. Ini harus rukun, harus rukun. Nah, karena memang bangsa Indonesia yang majemuk ini, majemuk itu di samping merupakan keindahan dan itu adalah keniscayaan anugerah Tuhan, baik kemajemukan suku bangsa, agama, adat, budaya, bahkan kemajemukan flora dan fauna. Itu keindahan. Di samping sebagai keindahan dan kekayaan, tetapi bisa juga menjadi potensi, ya, potensi kekacauan. Kalau bangsa kita dan kita semua khususnya di Bali ini kemudian salah di dalam memanage ya, di dalam mengatur, di dalam menata kehidupan ini, menata kerukunan ini. Oleh karena itu adalah tujuan utamanya dari program-program FKUB ini adalah bagaimana kita menjaga, merawat, melestarikan, ya, membina semuanya kerukunan agar tetap di Bali ini rukun, ya, kabupaten kotanya tetap rukun, bahkan juga itu akan menjadi sumbangan yang berarti bagi kerukunan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote itu. Oleh karena itu program-programnya sudah tentu yang pertama adalah usaha-usaha kita dalam membina, melestarikan, merawat, memelihara kerukunan itu dengan apa? Dengan kita selalu peka melihat kira-kira apa potensi-potensi yang terjadi, di mana itu kira-kira potensi-potensi itu yang akan bisa mengganggu kerukunan. Ya, lalu kita garap itu. Itu yang pertama. Misalnya ada tempat-tempat yang heterogen yang kebetulan kita amati, di sini masih ada
Ada pemikiran-pemikiran radikal, kita dekati dengan moderasi misalnya kan, moderasi beragama. Nah, itu kita dekati itu. Kita kemudian edukasi namanya itu. Kita dekati, kita petakan masalah-masalah itu, kemudian juga kita sosialisasi itu, itulah program-program. Kemudian menampung aspirasi-aspirasi, kemudian juga laporan-laporan atau keluhan-keluhan semua umat beragama siapapun. Kalau terjadi kemudian potensi-potensi yang kira-kira bisa mengganggu kerukunan, cepat kita laksanakan. Kita tangani cepat itu. Lalu kemudian, cara menangani masalah-masalah di FKUB ini mungkin sangat berbeda dengan instansi-instansi lain atau lembaga-lembaga lain. FKUB di dalam menangani masalah-masalah itu tidak ingin diketahui oleh halayak orang Bali, orang banyak, apalagi media. Tidak, kita tidak mengharapkan itu. Karena apa? Karena kalau kita apalagi konflik antar agama misalnya, masalah antar agama kalau kita mediakan, malah itu menjadi pemicu. Yang konflik yang lebih besar bahkan menjalar bisa ke seluruh Indonesia. Oleh karena itu kita selalu memakai metode, kita meniru FKUB dalam menyelesaikan masalah, meniru slogan Pegadaian. Apa itu, Ratu? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, itu Pegadaian, baik sekali kita tiru itu. Masalah selesai tanpa lagi ada masalah. Jangan kemudian masalah konflik misalnya antara kebetulan ini antara agama A, agama B, orang-orangnya. Lalu kita selesai, lalu kita mediakan. Masalahnya kemudian masyarakat kita kan belum tentu semuanya hatinya, emosinya bagus, segala macam itu. Nah, itu menjadi provokasi malah kita. Oleh karena itu sering kadang-kadang ada instansi-instansi, lembaga-lembaga, apa kerja FKUB itu? Lalu kita sodorkan, ini Pak, ini yang saya baca begitu. Bahkan Ratu pernah di kementerian begitu, kira-kira ada kerjaan FKUB Pak gitu. Wah, kok nggak ngerti? Akhirnya begini. Ratu jelaskan. Ya, kita tidak sama dengan tokoh-tokoh politik. Tokoh-tokoh ini yang kalau kerja harus diketahui orang. Kita tidak. Nah, itu sosialisasi. Nah, kemudian membina kerukunan ini, untuk sosialisasi mempetakan ini, kita ada kunjungan ke kabupaten-kabupaten. Ya, kabupaten-kabupaten, kota juga berkunjung ke provinsi. Tuh. Kemudian juga kita ada kunjungan-kunjungan, sekali saja kunjungan, biasanya bisa 2 kali, itu tergantung APBD-nya ya. Itu ke daerah-daerah. Ke luar negeri saja tidak ada program itu. Ya, ke luar negeri. Ke daerah-daerah. Dan di seluruh Indonesia ada itu. Ada Indonesia. Jadi Bali ini sangat sering mendapat kunjungan dari daerah-daerah. Ya, karena memang Bali ini menjadi barometer kerukunan, menjadi tauladan kerukunan sampai saat ini. Dan yang kedua tentunya tidak lepas juga kalau ke Bali berkunjung sambil berwisata. Nah, kan itu. Nah, oleh karena itu FKUB Bali ini sangat sibuk menerima saudara-saudara kita yang dari luar daerah. Itu daerah baik kabupaten, baik provinsi, kabupaten, kota, sangat sibuk kita, tapi senang kita kan, senang dikunjungi karena dikagumi. Nah, ini berjalan, kemudian kita melaksanakan pertemuan-pertemuan, ya Munas misalnya, musyawarah daerah di sini, kabupaten kotanya ada, kemudian provinsinya ada. Di situ kita kemudian program itu masing-masing kabupaten kota melaporkan potensi apa yang dilakukan, edukasinya bagaimana, sosialisasinya bagaimana, apakah masyarakat itu sudah sadar semuanya tentang kerukunan, bagaimana penerapannya, bagaimana paham nggak dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu, bagaimana apakah sudah melaksanakan ajaran-ajaran agamanya dengan baik, ya, menjadi umat beragama yang baik. Nah, itu juga kerukunan. Menjadi umat yang beragama yang baik dan menjadi warga negara yang baik, itu juga adalah kerukunan. Oleh karena itu nilai-nilai negara, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai agama, ya, dan local genius juga,
Ya, kearifan lokal bersatu padu di sini dipahami. Inilah kita harus sosialisasikan, kita edukasi, ya, edukasi sehingga masyarakat kita lambat laun nanti semuanya paham tentang arti penting kerukunan itu yang menjadi harga mati sebenarnya. Karena apa? Karena NKRI yang berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu adalah harga mati. Ya, oleh karena itu kerukunan harus harga mati. Tidak bisa mempertahankan NKRI Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu tanpa kerukunan. Ya, itu. Nah, inilah program-program itu. Nah, pada saat pandemi ini, ya program-program itu terutama musyawarah belum bisa berjalan. Tahun 2020 nggak ada. Kemudian kunjungan ke daerah juga nggak ada. Yang ada rapat-rapat intern dan itu biaya sendiri-sendirilah gitu. Biaya sendiri-sendiri karena apa? Karena kita harus maklum suasana pandemi ini ada anggaran yang difokus, ya. Harusnya FKUB Bali itu provinsi dapat 1,5 M tahun 2020 menjadi 0. Nah ini, tapi kita maklum karena apa? Sekali lagi pandemi ini nomor prioritas. Nah seperti itu, tidak apa-apa, kita jalan saja. Nah mudah-mudahan 2021 ini kita sudah bisa kabupaten kota melaksanakan musyawarahnya, disitulah kemudian menampung segala itu programnya. Kemudian itu dibawa ke provinsi. Kita lakukan semuanya di dalam rapat-rapat, dalam musyawarah juga. Dan itu kemudian dibawa kepada Munas atau Raker. Nah, Raker ini biasanya dilaksanakan oleh Kementerian Agama Pusat, oleh PKUB. Dan itu juga kita bertemu terus di situ, ya. Jadi Kementerian Agama maupun Menko PMK dan kemudian Kementerian Dalam Negeri juga sering ya melaksanakan program-program kerukunan ya umat beragama. Kak Kanwil di sini sering. Nah, sekarang ini kan kerukunan ini juga kan. Nah, itu juga itu merupakan sesuatu yang sangat berarti buat kita FKUB. Nah, itu kira-kira program-program yang secara umum ya. Yang penting dalam program-program itu bagaimana kita membangun, memelihara kerukunan dengan edukasi, sosialisasi, dan memetakan potensi-potensi yang rawan kira-kira di mana kita segera garap. Yang kecil jangan menjadi besar, yang besar dan yang kecil kita selesaikan. Dan yang sudah selesai masalahnya tidak usah diungkit-ungkit lagi. Ya, sudah selesai dan tidak perlu ya konflik-konflik itu disebarluaskan. Yang perlu disebarluaskan adalah bagaimana kegiatan-kegiatan kita yang sedang dalam ya rukun, damai, dan itulah yang akan dilihat oleh grassroots, oleh masyarakat kita, umat kita semuanya. Oh, pimpinan-pimpinan kita itu rukun benar ya semuanya. Yo, ini menjadi panutan yang baik. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, baik Ratu. Ketika tadi mendengar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, jadi saya teringat sesuatu Ratu. Nah, di mana beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca pernyataan Ratu melalui FKUB Provinsi Bali, di mana Ratu menyampaikan bahwa Bali adalah salah satu, mohon diluruskan apabila saya salah Ratu. Jadi di sana Ratu menyampaikan bahwa Bali adalah salah satu benteng dari Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ingin mengokohkan Bali sebagai buminya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ratu sedikit mengenai pernyataan tersebut? Ya, ini kan sebenarnya Bali adalah salah satu ya yang harus menjadi ikut terdepan, menjadi benteng Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, benteng NKRI ya. Rubah kita satu atap dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai salah satu. Artinya dari 34 provinsi itu Bali ya salah satunya. Karena mengapa? Semua sebenarnya provinsi-provinsi itu sekarang sebenarnya berlomba-lomba agar menjadi ya provinsi yang sangat rukun, yang paling rukun kalau bisa malah. Dan kemudian berlomba-lomba terdepan untuk menjadi benteng Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, benteng NKRI. Inilah semangat spirit dari kerukunan dan dari 4 konsensus dasar bernegara kita. Ya, bernegara kita ya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dalam rumah besar kita NKRI. Nah, ini semua provinsi itu sebenarnya berlomba-lomba. Bali salah satunya. Ya, mengapa? Karena memang ya di samping Indonesia ini
apa namanya, semuanya bergantung kepada kerukunan, kepada 4 konsensus dasar negara kita itu, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI itu, Bali sangat tergantung juga ya, sangat tergantung karena begini. Kalau dulu saja founding fathers kita, ya Bung Karno dan Yamin, Hatta, semuanya itulah Sahrir semua itu, kalau pada saat itu Pak Gede Puja dari Bali juga, itu Mr. Gede Puja itu kalau waktu itu tidak sepakati Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, NKRI itu tidak ada Indonesia. Betul. Tidak ada Indonesia, pasti akan Indonesia ini menjadi ya bisa lebih dari 50 negara. Tidak mungkin Papua, Bali, NTT, bahkan Aceh, Padang, semua itu, Sulawesi Utara tidak mungkin bisa bersatu kalau dasar negaranya lain. Oleh karena itulah maka kita semuanya harus menempatkan diri sebagai benteng terdepan juga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI kita, yaitu di mana kita harus kemudian kita semua umat beragama ini, kan Indonesia ini kan semuanya umat beragama ya, umat beragama atau keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita harus padukan antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai negara itu. Ya, artinya kita menjadi umat beragama yang baik dan kemudian menjadi warga negara yang baik. Itulah kemudian arti kerukunan menjadi benteng Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Ratu. Nah, saat ini Menteri Agama Republik Indonesia tentunya mengajak seluruh tokoh masyarakat untuk turut mensosialisasikan protokol kesehatan 5M, Ratu. Nah, untuk itu Ratu sebagai salah satu tokoh masyarakat, mungkin kiranya apa hal-hal dan kiat-kiat yang akan dilakukan dalam merealisasikan himbauan tersebut? Ya kalau di pusat kan Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama kan 5M ya. Tapi di Bali ditambahkan oleh Bapak Gubernur Wayan Koster. Jadi 6M. Ya menambah imun kalau nggak salah itu kan. Menambah imun ya, Nambahkan kan boleh, mengurangi jangan. Ya, itu baik sekali. Jadi kiatnya itu Pak Gubernur sudah juga melakukan surat keputusan yang protokol kesehatannya kemudian baik kepada desa dinas, kelurahan, dan juga kemudian kita jadi mengeluarkan juga surat keputusan bersama antara Gubernur Provinsi Bali dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Ratu kebetulan Bendesa Agungnya tangan mengeluarkan surat keputusan bersama yang melaksanakan apa yang menjadi instruksi pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, ya. Lalu kita laksanakan dengan protokol kesehatan 6M itu, termasuk juga di dalam melaksanakan Hari Raya Nyepi ini, gitu kira-kira. Baik Ratu, jadi kemudian Gubernur Bali juga mengeluarkan surat edaran, itu tepatnya nomor 3 tahun 2021 mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis desa atau kelurahan dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ratu seperti apa maksud dari surat edaran ini? Ya itu sudah Ratu jelaskan dari tadi, itu penjelasan itu sudah. Sebenarnya apa yang Ratu sampaikan, itu 6M itu ada di dalam surat edaran Gubernur itu. Nah, di mana kemudian Satgas ini, Satgas Gotong Royong berbasis desa adat ini nanti akan di lapangan bersatu padu dengan Satgasnya yang dibentuk oleh kelurahan. Desa adat membentuk kepanitiaan, dan kemudian kelurahan juga membentuk. Mengapa kemudian kelurahan juga dibentuk? Karena anggarannya berbeda. Kelurahan dan desa dinas itu anggarannya dari Kementerian Desa Pusat. Sedangkan desa adat anggarannya dari APBD. Lalu di lapangan bersatu padu bekerja untuk bagaimana bisa mengendalikan COVID-19 ini dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan kita segera terbebas dari pandemi itu. Dengan 6M ya. Oke, sebentar. Baik Ratu, terima kasih banyak atas waktunya Ratu dan penjelasannya, dan semoga segala hal yang Ratu jelaskan tadi, yang sudah Ratu paparkan tadi dapat dipahami oleh sahabat religi dimanapun berada, dan tentunya menjadi pedoman juga untuk kita menjaga kerukunan umat beragama khususnya di Bali, Ratu. Terima kasih kami ucapkan Ratu. Ratu. Terima kasih. Om Santi 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 Om.
Oke, sahabat religi, demikianlah tadi obrolan singkat kita bersama Ida Pelisir Agung Putra Sukahat. Dan untuk itu semoga segala hal yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi sahabat religi dimanapun berada. Mari kita kawal kerukunan umat beragama untuk Indonesia yang lebih maju. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita Kanwil Kemenak Bali di atas ini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Om Santi Santi Om Santi Om. Suksema Ratu. Ku tak